Di awal cerita, terlihat seorang pria bernama Vicente memasuki sebuah toko dan mencuri beberapa botol minuman keras. Ia menyembunyikan botol-botol itu di dalam jaketnya tanpa disadari oleh pemilik toko. Hal ini terjadi karena di luar toko, putra Vicente yang bernama Ian sedang menggunakan kemampuan khususnya untuk menciptakan ilusi, sehingga botol-botol yang disembunyikan ayahnya tampak tidak terlihat oleh si pemilik toko. Saat Vicente pergi untuk mengambil mobil, sekelompok gadis remaja lewat di dekat Ian dan mengejeknya dengan menyebutnya orang aneh. Gangguan itu membuat konsentrasi Ian buyar dan ilusi yang ia ciptakan pun menghilang. Akibatnya, pemilik toko menyadari bahwa beberapa botol minumannya telah dicuri. Pemilik toko kemudian menghadang mobil Vicente sambil mengancam dengan sebuah palu. Namun, Ian kembali menggunakan kemampuannya untuk menciptakan ilusi bahwa ia menembak wanita tersebut. Padahal, pada kenyataannya, tindakan itu hanyalah hasil dari kekuatan ilusinya semata. Sialnya, pada saat yang sama, sebuah mobil patroli polisi melihat kejadian tersebut. Setelah memastikan bahwa pemilik toko tidak terluka, polisi itu segera melakukan pengejaran terhadap Vicente dan Ian. Dalam pelarian, Ian kembali menggunakan kemampuannya untuk mengubah tampilan kendaraan mereka menjadi mobil dengan bentuk yang berbeda. Hal itu dilakukan agar jika mereka berhasil lolos, polisi tidak dapat melacak mobil yang sebenarnya. Ketika mereka mencapai area terbuka, Ian melepaskan ilusi yang lebih besar. Ia membuat polisi yang mengejar mereka melihat seolah-olah sedang terjadi badai es. Akibatnya, polisi tersebut berusaha menghindari bongkahan es besar yang tampak nyata hingga akhirnya mobil patroli itu terbalik dan berhenti di sebuah pom bensin. Tanpa disadari oleh Ian dan Vicente, seluruh kejadian itu terekam oleh kamera CCTV dan disaksikan oleh seorang wanita misterius bernama Adriana. Sementara itu, terlihat bahwa Vicente dan Ian tinggal di sebuah kapal terbengkalai yang berada cukup jauh dari pemukiman. Keesokan paginya, Vicente menyiapkan sarapan untuk merayakan ulang tahun Ian yang ke-18. Ia juga memberikan foto almarhum ibu Ian yang diambil pada hari ketika Ian pertama kali menunjukkan kekuatannya. Dalam percakapan mereka, Ian mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke arcade dan merayakan ulang tahunnya seperti remaja pada umumnya. Namun, Vicente menolak karena Ian bukanlah remaja biasa dan tindakan mereka kemarin pasti telah menarik perhatian banyak orang yang bisa membahayakan keselamatan Ian. Merasa kecewa dan marah, Ian melampiaskan emosinya pada boneka latihan di kamarnya. Meski begitu, pada akhirnya ia memutuskan untuk diam-diam pergi ke arcade tanpa sepengetahuan ayahnya. Sementara itu, polisi yang sebelumnya terlibat dalam pengejaran terlihat sedang berbincang dengan seorang bartender tentang kejadian aneh yang ia alami. Percakapan itu tanpa sengaja didengar oleh seorang pria misterius. Tak lama kemudian, pria tersebut menggunakan kemampuannya untuk membunuh sang polisi. Pada malam harinya, sekelompok pasukan khusus yang dipimpin oleh Adriana menyerbu kapal terbengkalai tempat Vicente dan Ian tinggal. Adriana, yang ternyata merupakan teman lama Vicente, mengungkapkan bahwa agensi berhasil melacak keberadaan mereka berkat aksi pencurian yang terjadi sebelumnya. Meskipun awalnya Vicente menolak untuk memberitahu keberadaan Ian, salah satu anggota tim Adriana melaporkan bahwa mereka menemukan mobil milik Vicente di dekat sebuah arcade. Mendengar hal itu, Adriana memutuskan untuk menangkap Vicente. Sementara itu, pria misterius yang sebelumnya membunuh polisi juga mendatangi arcade dengan tujuan mencari Ian. Namun, karena ia memiliki kepentingan yang berbeda dari agensi, pertikaian pun tak terhindarkan. Pria yang dikenal dengan julukan Persever itu dengan mudah melumpuhkan para agen berkat kemampuannya menciptakan ilusi seperti halnya Ian. Saat menemukan Ian, Persever berusaha menyerangnya, tetapi seorang agen tiba-tiba muncul dan memasangkan helm penahan kekuatan di kepalanya. Meski kekuatannya terblokir, Persever tetap melawan dengan kemampuan bertarungnya. Sementara itu, Ian dibawa oleh seorang agen dan seorang wanita ke mobil Adriana. Di bawah ancaman bahwa Vicente akan dibunuh, Ian terpaksa mengikuti mereka. Setelah berhasil melepaskan diri dan menghancurkan helmnya, Persever menciptakan ilusi kecelakaan untuk menghentikan mobil Adriana, namun Adriana tidak tertipu dan berhasil melarikan diri. Beberapa saat kemudian,
Ian dibawa ke fasilitas khusus. Di sana, Adriana menjelaskan bahwa agensinya adalah organisasi independen yang dibentuk untuk melawan The Conscience. Kelompok radikal beranggotakan orang-orang dengan kemampuan seperti Ian yang telah mengendalikan parlemen Spanyol selama bertahun-tahun. Agensi itu dibentuk untuk menghentikan dominasi mereka dan memulihkan demokrasi Spanyol yang sesungguhnya. Adriana mengungkap bahwa salah satu anggota The Conscience bernama Persaver ingin merekrut Ian. Jika Ian menolak, Persaver tak akan ragu membunuhnya. Karena itu, agensi berusaha mati-matian menemukan Ian. Menurut Adriana, darah Ian mengandung formula khusus yang bisa menciptakan atau menghapus kekuatan Persaver. Adriana lalu menanyakan apakah Ian mampu memproyeksikan sosok manusia lewat kemampuannya, tapi Ian menyangkal. Adriana meyakinkannya bahwa hal itu mungkin dilakukan jika Ian mampu menekan emosinya. Semakin besar emosinya, semakin kuat ilusinya. Ia lalu menunjukkan foto mendiang ibu Ian dan memaksanya menjalani serangkaian tes. Ian menghentikan ilusi itu dan meminta bertemu dengan ayahnya lebih dulu sebelum melanjutkan tes. Adriana pun membawanya ke ruangan Vicente sambil menjelaskan bahwa Ian bisa melihat masa lalu seseorang melalui ingatan mereka. Ian pun memasuki memori Vicente dan mengetahui bahwa pria itu bukan ayah kandungnya. Vicente ternyata pernah bekerja untuk agensi dan menculik Ian saat masih bayi. Adriana menegaskan kemungkinan bahwa ibu Ian sebenarnya masih hidup. Setelah itu, Adriana menemui Lucas untuk melaporkan hasil tes darah Ian. Hasilnya menunjukkan bahwa Ian adalah Persaver pertama yang lahir secara alami, sesuatu yang dianggap mustahil. Lucas memerintahkan Adriana untuk mengambil formulanya dan menyingkirkan Ian, tapi Adriana menolak karena percaya Ian memiliki potensi membangkitkan kekuatan ketiga dan menjadi satu-satunya yang mampu melawan The Mule, makhluk legendaris dengan kekuatan di atas manusia super. Beberapa waktu kemudian, seorang wanita bernama Esther membantu Ian melarikan diri dari fasilitas tersebut. Mereka berhasil melawan para penjaga dan mencuri mobil, sambil membawa Vicente yang diyakini menyimpan jawaban penting. Namun mobil mereka kecelakaan, dan mereka bersembunyi di motel terdekat. Por favor, que yo creo que ya lo... Cuidado. Keesokan harinya, Ian kemudian kembali menyelami ingatan Vicente dan melihat Adriana berbicara tentang seorang pasien bernama Kominski yang akan dipindahkan ke Polandia bersama seorang pria misterius dengan beberapa jari terputus. Ian dan Esther lalu pergi ke bank untuk mencairkan uang dengan cek palsu menggunakan ilusi. Setelah berhasil, mereka kembali ke motel dan mendapati Vicente telah menghilang. Tak lama kemudian, Persaver datang dan menyerang Ian. Dalam pertarungan itu, Persaver masuk ke memori Ian dan mengungkap rencananya pergi ke Polandia mencari Kominski. Lalu Ian pingsan, kemudian ia dibangunkan oleh Vicente yang menegurnya karena aksi penipuannya sudah menjadi berita besar. Ian marah, menyalahkan Vicente atas hidupnya yang penuh penderitaan, lalu memutuskan pergi ke Polandia bersama Esther. Sementara itu, Adriana dan Lucas melacak Ian melalui nomor seri uang curian dan menempatkan beberapa agen di stasiun untuk menangkapnya. Tanpa disadari Ian, para agen yang dikirim untuk menangkapnya sudah lebih dulu dihabisi oleh Persaver. Sementara itu, Ian dan Esther tiba di laboratorium terbengkalai. Tempat terakhir pasien Kominski dikirim. Ian merasa pernah melihat tempat itu dalam mimpinya. Setelah menelusuri ruangan, ia menemukan dinding tipis yang menutupi ruang lain berisi tumpukan dokumen dan sebuah buku catatan berjudul Project Awareness. Di dalamnya terdapat foto ibunya, Ursula Kominski. Dari catatan itu, mereka mengetahui bahwa ilmuwan di balik proyek tersebut adalah kakek Ian sendiri yang telah menjadikan Ursula sebagai objek eksperimen.
Tak lama kemudian, Persever muncul dan menawarkan bantuan untuk menjawab semua pertanyaan Ian. Ian menolak dan mencoba melawannya dengan ilusi, namun Persever mampu menemukan tubuh Ian yang asli berkat bantuan Esther. Setelah berhasil memojokkan Ian, Persever mengungkapkan bahwa dialah ayah kandung Ian. Ia menceritakan bahwa selama Perang Dunia Kedua, sebuah formula diciptakan dan disuntikkan pada para sukarelawan, termasuk dirinya dan Ursula. Eksperimen itu memberi mereka kekuatan ilusi dan menjadikan mereka mata-mata. Namun, setelah perang usai, pemerintah berusaha memusnahkan mereka karena dianggap berbahaya. Di antara para penyintas muncul sosok terkuat bernama The Mule, pemilik kekuatan ketiga yang mampu mengendalikan tubuh manusia dari jarak jauh. Dialah yang kemudian membentuk The Conscience dan melatih para agen untuk hidup tersembunyi di antara masyarakat. Meski sebagian besar telah disterilisasi, Persever dan Ursula lolos dari proses itu hingga Ian lahir dengan kekuatan alami warisan mereka. Ketika pasukan agensi mulai menyerbu, Persever menyuruh Ian dan Esther melarikan diri ke rumahnya di Madrid, sementara ia bertahan untuk menahan pasukan. Persever sempat mengalahkan banyak agen, tapi akhirnya ditangkap setelah kepalanya dipasangi helm penahan kekuatan. Di markas agensi, ia disuntik formula yang dimaksudkan untuk menonaktifkan kekuatannya. Namun, formula itu ternyata terlalu encer, sehingga tidak menyatu dengan DNA-nya. Saat diberi minum melalui lubang kecil di helmnya, Persever memanfaatkan celah itu untuk menggunakan kekuatan ketiganya dan mengendalikan tubuh seorang operator. Ia kemudian membunuh semua penjaga dan membebaskan dirinya, membuktikan bahwa sebenarnya dialah The Mule. Sementara itu, Ian dan Esther tiba di rumah Persever di Madrid dan menemukan Ursula masih hidup dalam kondisi katatonik. Akibat eksperimen, Persever muncul dan menjelaskan bahwa sebagian kecil kesadaran Ursula masih terperangkap di pikirannya. Ian pun masuk ke dalam ingatan sang ibu dan melihat kenangan penyiksaan yang dialaminya. Di sana, Ursula memperlihatkan bahwa ia telah menyimpan informasi tentang formula rahasia di dalam memori Ian sendiri, disimbolkan oleh sebuah mainan masa kecilnya. Persever berusaha mengambil formula itu, tapi ditahan oleh dinding tak terlihat yang diciptakan oleh Ursula. Upayanya memecahkan penghalang itu justru merusak ingatan dan menyebabkan mereka terlempar keluar dari proyeksi, sementara Ursula meninggal dunia. Pasukan agensi yang telah mengepung rumah segera menyerang. Dipenuhi amarah dan kesedihan, Ian membangkitkan kekuatan ketiganya dan mengendalikan seluruh pasukan untuk saling membunuh. Adriana datang dan mencoba menghentikannya, tapi Ian tidak menggubris. Ia memaksa semua agen berlutut bersiap untuk bunuh diri massal. Tiba-tiba, Vicente muncul dan berusaha menyadarkan Ian bahwa Persever telah memanipulasinya. Ucapannya membuat Persever marah dan menembak Vicente. Terkejut dan hancur oleh kehilangan itu, Ian menghentikan kekuatannya dan bergegas mendekati Vicente yang sekarat dengan sisa tenaga yang ia miliki. Vicente meminta Ian untuk memasuki pikirannya agar mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dalam ingatan itu terungkap bahwa Ursula sendirilah yang meminta Vicente membawa Ian pergi agar ia tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Menyadari hal itu, Ian menyesali tindakannya dan kembali memanggil Vicente sebagai ayah. Keduanya sempat berbagi kenangan masa lalu sebelum Vicente menghembuskan napas terakhirnya. Dipenuhi amarah, Ian mengejar Persever yang kabur sambil membawa Esther sebagai sandera. Mereka bertemu di sebuah aula penuh orang. Ian menidurkan semua orang dengan kekuatannya. Namun Persever justru memanfaatkan tubuh mereka untuk menyerang Ian. Salah satu dari mereka hampir membunuh Ian sebelum Adriana datang dan menembak pria tersebut. Ian lalu memohon agar Persever tidak menyakiti Esther. Tetapi Adriana mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada sandera sama sekali. Ian pun mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Esther dan akhirnya menyadari bahwa Esther hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Persever di dalam pikirannya. Semua pertarungan yang dilakukan Esther sebelumnya ternyata adalah tindakan Ian sendiri. Sadar akan kebenaran itu, Ian menembak Esther dan peluru tersebut menembus dada Persever, membunuhnya seketika. Beberapa waktu kemudian, Ian menguburkan jasad ibunya dan Vicente di tempat yang sama. Adriana datang dan kembali memintanya bergabung dengan agensi karena darah Ian berisi formula penting, namun Ian menolak dan memilih pergi bersama Esther, entitas yang kini tetap hidup di dalam pikirannya. Sebelum pergi, Ian melihat Adriana berbicara dengan Lucas melalui kaca spion, tetapi sosok Lucas tidak tampak di pantulan itu, menandakan bahwa Lucas sebenarnya juga hanyalah ilusi.
Sama seperti Esther, wujud Lukas mungkin diciptakan oleh seseorang dengan kekuatan ilusi lain. Kebenaran bisa menyakitkan, tapi hidup dalam ilusi jauh lebih berbahaya. Begitulah alur cerita film Awareness 2023. Saya, admin Filmpedia, yang kini berganti menjadi Info Edu, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.